pasti tetap ada pengaruh ya. Pengaruh maksudnya karena kan Shopee kan kalau saya ngeliat kan dia lagi ngebakar duit ya di voucher live ya. Iya. Iya. Jadi pada lari ke live semua. Gua aja 40 jutaan tuh. Jadi bro, sebenarnya gimana sih kalau dibilang, orang bilang ya Shopee sepi ya, terus mereka bilang juga ada yang bilang mau buat toko Shopee dari nol lagi. Kalau dari toko lu sendiri gimana ya? Dari lu sejak kenal jualan di Shopee dan sampai sekarang perkembangannya, atau waktu ikut kelas kita, sebenarnya Bro Atong ini gimana sih? Coba mungkin boleh teman-teman yang belum kenal perkenalkan jualannya apa dan tokonya di mana, teman-teman. Jualannya perkakas rumah tangga. Ya. Tokonya K55.MST.JHT. Sekarang lagi naik tuh. Di mana? Shopee. Nah, ini kan aneh nggak? Karena Shopee kan harusnya kan barang-barang cewek. Barang-barang teknik bukannya di Topet. Harusnya ramenya. Shopee lebih kuat. Dealer-dealer kita yang ngambil barang sama kita juga di Shopee-nya lumayan banyak daripada Topet. Wow. Ini keren ya. Dan dari Bro Atong sendiri kan udah ngikut MEC ya. Kira-kira di MEC itu dapat apa sih bro kemarin sampai Shopee-nya bisa naik? Atau mungkin apa sih rahasia yang mungkin ini Coach Rika kasih ya, sehingga Shopee-nya tuh bisa naik kayak sekarang? Konsistensi sih. Konsistensi apa? Ikut MEC ya? Iya. Ya. Ya, konsisten dalam setiap apa yang semua diajarin sama MIC. MEC ya. Konsisten dalam iklan, konsisten dalam ngejar campaign, semua yang diajarin itulah yang mesti kita konsisten gitu. Nah, dari sekian banyak yang didapatkan, apa sih mungkin ilmu yang paling menonjol yang udah dilakukan nih bro? Mungkin kan banyak nih ya. Apa sih yang menurut lu paling wah mantap nih Ko Atong? Ini fansnya banyak ya teman-teman ya. Kalau belum kenal Ko Atong berarti belum jadi ini klub Mamen ya teman-teman ya. Ini kalau udah jadi klub Mamen, atau dia adalah mentor dari Smoking Room di MEC ya teman-teman. Nanti kalau ikut MEC ini salah satu fasilitasnya teman-teman. Bahkan sampai ke Smoking Room pun kita ada mentor ya. Nanti kalau memang rame sampai ke WC pun kita ada mentor juga di sana. Jadi teman-teman kita akan ikutin teman-teman ya. Kemana pun ada mentor teman-teman ya. Nggak akan dibiarkan sendirian lah pokoknya ya di sini ya. Ya, memang sempat bosen juga dengan online ini, tapi setelah kebosanan itu kita lewatin, naik lagi sih. Lu waktu bosen karena stuck kali salesnya, jadi bosen. Ya, begitu naik kita jadi semangat. Ya, kita sempat kena penalti kan waktu itu kan, waktu lebaran kan. Sampai gratis ongkirnya kecabut, turun. Nah, setelah dapat bintang lagi, berangsur-angsur naik lagi gitu. Nah. Wah, ini ada Om Alif nih. Saya alumni MEC 2 Bandung. Om Alif mau ikut live nggak Om? Ayo Om, join sini live. Boleh, kita ngobrol-ngobrol sama Bro Atong nih. Coba ya, kita request. Ini Om Alif yang jualan alat ini ya? Alat outdoor ya? Bener nggak sih? Oke, terus apa lagi Bro? Jadi yang kita perbanyak produksi yang baru. Oh, berarti sebenarnya nambah produk baru ya. Jadi SKU Hero-nya makin banyak. Ya. Jadi di SKU Hero kita tambahin varian warnanya maupun jenisnya gitu. Gimana Om Bota, Kariko sehat? Sehat. Abah juga. Terakhir ketemu Kariko di Jakarta ya waktu itu ya. Iya ya, udah lama tuh. Tahun
tahun lalu apa tahun ini? Tahun lalu deh. Tahun lalu. Konsul waktu itu ya. Gimana Om Atong penjualan Om Atong? Wah, dia Lagi mah naik sih. naik terus. Lihat aja tampangnya kalau senyum-senyum gitu sih naik semangat. Om Atong masih terus dia kan. Iya. Lagi bahas apa Om? Tadi baru buka IG nih langsung ada muncul notif. Oh, kita membahas hasil Shopee 99 kemarin Om. Ngobrol-ngobrol aja. Om sendiri gimana Om sekarang jualannya apa? Nih buat kenalin nih teman-teman nih, jualannya apa? Terus kemarin hasil 99-nya gimana dan perkembangan tahun ini gimana coba Om? Silakan. Halo, saya Alif dari Bekasi. Ya, sekarang jualan masih Om di alat camping. Saya produksi sendiri. Saya ya langsung jual sendiri. Ya, alhamdulillah setelah ikut MEC kemarin banyak insight-insight baru, banyak masukan-masukan baru, ketemu teman baru, bisa sharing. Dan ya alhamdulillah ada perkembangan sedikit demi sedikit lah naik. Om ini kan kalau camping kalau saya lihat sebenarnya pas lagi COVID kan lagi tinggi-tingginya tuh orang lagi waktunya banyak pengen keluar outdoor. Nah setelah COVID juga trennya masih bagus Om. Ini dari tokonya. Kalau setelah COVID justru mulai apa ya penyesuaian lah. Mungkin kan pas COVID kan toko-toko di mall kan pada tutup, yang orang bisa beli di offline gitu. Setelah COVID kan mulai buka tuh, jadi mulai penyesuaian lagi gitu. Tapi ya setelah itu ya mulai naik lah pelan-pelan. Kan mungkin pas abis COVID itu sempat terakhir aku kan konsul sama Kak Rika ya waktu di Jakarta itu. Ya ada beberapa toko yang harus dibenahi lah gitu. Dia konsulnya tentang manajemen ya, bukan tentang iklan, bukan tentang omset ya. Konsulnya gimana nih manajemen toko, Iya, manajemen pegawai dulu. karena ya juga kan ada produksi, saya nge-handle produksi juga, nge-handle penjualan juga. Ikut lagi Om. Ayo Om Atong, kita kapan nih? Ikut lagi. Ini yang bulan Oktober ini. Di mana tuh Om? Di Tangerang. Tangerang. Boleh Oktober ya? Iya, Oktober. Hitung-hitung sih Tanggal kita reuni 5 lah. sama 6. Bener Om. 5 sama 6. Iya. 5 sampai 6 Oktober. Iya, Kamis Jumat Om. Oh ya, coba nanti diatur waktunya Om. Siap. Nah, Om sendiri sekarang live nggak Om? Di Shopee? Atau TikTok? Untuk saat ini belum. Aku lagi kemarin sih lagi coba nge-develop karyawan yang ada, cuma kayaknya berat. Tapi jadi sekarang live tuh nggak sama sekali Om ya? Nggak, di off dulu. Kemarin dicoba briefing anak-anak, belum ada yang mau. Terus juga lagi mikirin mau pakai agensi atau saya mau nambah orang baru gitu. Nah, tapi tanpa live sendiri juga order tetap stabil atau naik Om gitu? Iya, pasti tetap ada pengaruh ya. Pengaruh maksudnya karena kan Shopee kan kalau saya ngeliat kan dia lagi ngebakar duit ya di voucher live ya. Iya. Jadi pada lari ke live semua. Gua aja 40 jutaan tuh. Apa tuh kok? Hasil Dari live itu sebulan terakhir ya. Nyampe nggak sebulan? Gua lupa deh. Ada 40 jutaan. Oh, nambah orang baru berarti Om? Dari live itu tiba-tiba mulai dari bulan Agustus ya. Akhir Agustus atau apa, itu naiknya signifikan dari live itu.
dari Hmm. program live-nya Shopee ini. Oh, lumayan juga berarti Om ya. Ya, lu cari Om Botak aja, dia ada pasukan live-nya tuh. Ya, Wah, kita bisa bantu otomasi live-nya, Om. oh gitu, ya ya ya, bisa. Berarti saya nggak harus ke Dokter Richard Lee nih Om ya. Ya, kalau punya masalah kulit sih harus, Om. Supaya lebih tampan, ya kan? Ya. Tapi sebenarnya live-nya Shopee yang dengan artis atau apa, sebenarnya kalau saya lihat sih ada plus minusnya ya. Maksudnya plusnya ya awareness masyarakat terhadap, oh sekarang gue bisa beli belanja live lewat Shopee lo, itu kan ada ya. Ada ya. Bahkan yang kemarin Dr. Richard Lee lagi pecahin rekor aja di Shopee. Kan gue share di Cerita Om Botak kan mak gue kan follow kan Cerita Om Botak, dia bilang iya nih mami juga beli tadi, waduh gue bilang nih, wah mak gue kemakan iklan ya kan, dia beli buy one get one waktu live ini, murah nih buy one get one-nya 1,8 juta dong kalau misalnya dia itu kan. terus dia kasih gue pakai ini, lu pakai ini katanya satu kan. Gue gak pernah pakai skincare, gue pakai. Diskonnya nambah. Hah? Biar tambah cakep. Iya. Jadi ternyata itu sebenarnya kalau gue lihat sih itu sebenarnya suatu apa hype yang bagus sih. Jadi karena supaya orang makin rame, makin banyak yang pakai beli dari live gitu ya. Jadi ya it's good lah ya buat traffic di marketplace sendiri sebenarnya. Ya Om, istri saya aja sekarang nontonnya live mulu. Nah, ya jadi belanja ya. Iya. Ya. Nah, Om sendiri kalau misalnya dari tokonya sendiri nih ya, kalau dibilang disuruh pilih fitur-fitur yang Om paling senang ya dari fitur traffic, kan tadi live kan karena belum ada pasukannya ya udahlah belum ya. Fitur apa nih yang menurut Om tuh paling penting gitu ya, yang mungkin ya Om lakukan atau yang memang pas kemarin dapat insight-nya dari Rika juga atau dari Sugeng, itu kira-kira apa nih Om sebenarnya? Sebenarnya kalau dari saya banyak seller-seller yang justru lupa memaksimalkan fitur-fitur yang gratis. Pada fokusnya fitur-fitur di iklan aja, yang berbayar aja. Tapi setelah optimasi kan kayak combo hemat, kayak paket diskon, ternyata itu ya cukup mendongkrak penjualan gitu. Karena saya ingat kayak Om punya iklan udah cukup efektif deh waktu itu. Ya, cukup efektif ya. Tapi kayaknya yang lainnya itu ternyata bisa dapat ya fitur-fitur yang mungkin kayaknya basic, tapi nggak pernah dilakukan karena kita fokusnya ya udah jualan ya gitu aja, paling iklan gitu-gitu ya Om ya. Pada pengen buru-buru Om, ya mindsetnya masih banyak yang salah lah. Mindsetnya kan ngiklan itu kan sebenarnya bukan hasilnya penjualan. Kalau yang saya pelajari ya ternyata kan ya iklan itu kan ujungnya traffic ya. Tapi banyak orang yang masih salah kaprah kalau iklan tuh udah pasti rame, laku, ternyata kan ya belum tentu. Bahkan saya sendiri aja ya sampai lupa memanfaatkan fitur-fitur yang ada gitu. Broadcast chat, terus ya tadi combo hemat, paket diskon, kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalnya dulu nih Om nggak pakai, tapi setelah pakai misalnya combo hemat atau misalnya paket diskon, impact-nya apa tuh Om? Yang pasti sih penjualan perpesanan ya, yang saya perhatikan itu naik, atau basket size lah ya bahasanya ini. Yang tadinya mungkin di 80 ribuan ya sekarang di atas 100 ribuan per pesanan. Wow. Ini kayaknya waktu sesinya Rika nih, bener nggak ya Rika ya? Ini kira-kira apa aja sih yang bakal kita pelajarin pas di Marketplace Expert Class nih yang bulan Oktober nanti nih Rika? Ya banyak lah fitur-fitur yang mungkin seller-seller awam termasuk saya sebelum ikut MEC kan
ya nggak memperhatikan fitur-fitur yang ada, terutama yang gratis gitu. Padahal ya cukup 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 bagus juga padahal kalau kita benar-benar optimalkan. Iya. Wah. Thank you nih Om, udah lagi ngikut tiba-tiba ditembak masuk sih. Ya kebetulan lagi iseng ngerokok di depan. Ketemu ini juga nih, geng smoker nih sama Om Atong. Aduh, ya. Ini udah paten nih kalau orang Kalimantan Sumatera bilang nih kalau Om Atong nih. Siapa nih Om Botak? Yes, ya. Nah, buat teman-teman tadi kita ada workshop Marketplace Expert Class ya. Jadi kita akan bahas 2 hari full soal Shopee, bukan cuma soal iklan teman-teman. Ya karena kalau iklan doang yang kita bahas nggak sampai 2 hari teman-teman, setengah hari lah ya. Nah, teman-teman pernah ngikut kelas iklannya saya atau Katolika ya, paling setengah hari. Tapi sebenarnya banyak fitur-fitur lain yang selama ini ada, tapi kita nggak pernah pakai. Dan ternyata kalau kita pakai, kita kulik, kita tahu cara pakainya, ya seperti tadi Om bilang ya, itu sebenarnya dahsyat banget. Ya makanya teman-teman ini yang mau kita fokuskan ya, benar ya Rika ya? Iya. Apa aja sih sebenarnya fitur-fitur yang nanti kita bakal belajar? Coba Rika kasih contoh. Banyak banget dari awal ya, kita harus belajar dulu nih toko kita gimana cara naikinya. Karena kalau misalnya kita nggak tahu apa strateginya ya akhirnya tembak-tembakan doang, akhirnya nggak efektif gitu ya. Jadi pertama kita bakal belajar apa sih yang harus kita optimalin gitu ya. Nah ini tuh 2 hari, jadi full banget teman-teman, itu cukup banyak strateginya dan kalian bisa pilih strategi yang cocok buat toko kalian. Nah salah satunya yang tadi disebut nih, cara buat naikin traffic. Cara buat naikin traffic itu kan ada 2, ada yang organik sama ada yang iklan. Plus sekarang satu lagi tuh live ya. Nah yang organik kita bakal bahas abis gimana cara ningkatinya. Terus udah gitu yang iklan juga kita bakal bahas full gitu ya. Jadi teman-teman bisa ningkatin traffic kalian baik secara organik, baik sama iklan gitu. Nah terus udah gitu traffic yang masuk ya jangan dibikin kayak mereka cuma lihat-lihat doang window shopping, tapi mereka tuh bener-bener belanja gitu ya. Jadi kita bakalan belajar banyak hal tentang gimana sih cara meningkatkan konversi di toko kalian. Nah tiap toko itu caranya beda gitu ya. Ada toko yang harus begini, ada toko yang harus begitu. Nah, kalian bisa belajar di sini nih karena ini bentuknya workshop gitu. Dan yang terakhir kita juga belajar gimana sih cara ningkatin penjualan per pesanan kayak tadi punyanya Om ya dari 80.000 jadi 100.000 nih gimana sih gitu. Dan kita MEC yang next tuh spesial sih, jadi bakal banyak praktek-praktek, bukan cuma teori ya. Jadi benar-benar teman-teman di sini bakalan belajar 2 hari full sama kita bertiga, plus mentor smoking room juga sama teman-teman yang lain juga, karena kita bakalan bakalan ketemu orang-orang yang bahkan kita sendiri wah kita bisa belajar satu sama lain, bisa bangun networking dan sebagainya di 2 hari ini. Wah, keren banget ya. Mungkin mentor smoking room mau kasih 1-2 buah ini kata-kata mutiara. Ya biasanya kalau udah mulai smoking, udah makin malam ya, banyak ininya ya, kata-kata yang memang bisa jadi masukan lah ya, ilmunya buat kita nih. Bro Atong, silakan Bro Atong. Ya. Semuanya kita harus tetap berusaha di semua channel yang ada sih. Seperti offline juga, ya kita waktu COVID itu kita masuk ke online, lalu sekarang offline itu sih. Semuanya akan menjadikan kestabilan masing-masing. Toh, mall tidak membunuh pasar tradisional kok. Iya. Kan? Mall masih ada pasar tradisional ya, malah hidup berdampingan. Iya. Nah, siapa yang ini? Marketnya akan jadi mature dan kita harus selalu ada di sana. Ya, memang setiap yang jadi masalah setiap channel itu infrastrukturnya itu mahal dan perlu kerja ekstra ya. Itu yang mesti diperjuangkan gitu. Nah, ya jadi kalau memang ada keberhasilan di channel sebelumnya, misalnya di Shopee udah pernah berhasil, nggak ada salahnya lah kita pertahankan terus gitu. Wah, keren Bro Atong. Kayaknya
supporternya Bro Atong banyak ya di Stadia. Kalau begitu Bro Atong muncul rame nih kalau live kita nih, biasanya. Waduh, itu saudara gua, jadi nggak usah hitungin. Yang ada lim-limnya itu geng gua, itu supporter itu. Jangan buka kartu dong Bro, baru mau gua angkat sedikit. Ya gimana sih? Ya, ya. Om, ini sebenarnya saya pengen tanya ya. Om kan punya toko ini yang perlengkapan buat camping ya, benar ya Om ya? Ya. Tadinya ini Om semuanya tadinya bukan pemilik brand kan? Tadinya mungkin jualan barang brand orang gitu ya? Ya, Mengimpor. Saya tadinya reseller. Ngambil. Oh, tadi reseller. Tadinya reseller, terus lama-lama persaingan harga semakin parah. Akhirnya ya udah saya coba-coba produksi. Jadi sekarang dari yang sudah ada persaingan harga makin parah nih, jadi makin nggak masuk nih ya. Akhirnya Om produksi sendiri. Item apa nih yang Om produksi sendiri dan ternyata setelah diproduksi, ternyata masih bisa loh saingan sama mungkin barang impor atau barang lokal yang beda kompetitor lah istilahnya ya. Kok masih bisa sih Om gitu? Atau memang ada triknya gitu? Ya sebenarnya malah justru ketika saya produksi sendiri malah justru bisa jual lebih mahal karena kita kok bisa gitu? Iya, rahasianya apa? Rahasianya apa gitu? Kenapa produksi sendiri malah bisa jual lebih mahal? Bukannya harusnya logika saya nih ya, gue produksi sendiri nih supaya gue bisa tekan lagi cost-nya, saya bisa jual lebih murah dibandingkan sama kompetitor. Ya sekarang kalau saya ada beberapa toko, nggak cuma satu, ternyata persaingan itu tuh nggak cuma soal harga sih Om, tapi tergantung bagaimana kita nge-branding itu barang supaya bisa menaikkan value-nya. Contoh, Om, kasih contoh. Misalnya kalau nggak keberatan kasih nama contohnya, nama tokonya apa, barangnya apa, bedanya kalau sama yang lain, saya punya ini gitu misalnya Om. Ya, misalnya yang tadinya saya jual nih, flyseat lah misalnya ya, jadi flyseat itu terpal camping. Tadinya kan saya jual ya merek yang nggak ada mereknya, hanya sekedar ya udah jahit kain, terus bahkan kadang nggak disablon kayak gitu, nggak ada mereknya. Tapi kan ketika saya coba kasih brand, terus saya juga mulai coba narik traffic dari sosial media, branding mulai terbangun, ya pelan-pelan saya bisa naikin harga. Orang jadi lebih percaya gitu. Jadi bukan hanya terkenal murah doang gitu. Tuh. Malah jadi ini ya. Cuma memang kalau saya lihat berarti Om itu sangat fokus garap satu target market Om. Target market orang yang suka camping berarti ya. Ya, betul. Ya kalau untuk target market yang di camping sendiri pun saya udah coba pelajari. Ya ada dua Om ternyata. Yang pertama kan orang-orang yang baru suka camping, kemudian orang-orang yang kedua itu marketnya orang-orang yang udah biasa camping. Kalau orang-orang yang baru pertama camping itu kan mereka nggak mikirin brand, mikirin brand apa, yang penting kan bawa, mau tendanya merek apa, mau sleeping bagnya merek apa. Ya itu sih kita tinggal pilih aja mau market yang mana. Nah, kalau Om tasarnya market yang udah mature atau yang masih newbie? Saya justru malah yang masih newbie, karena kalau saya ngeliat kalau udah yang ke pro ya udah banyak sih kompetitornya yang udah jelas kan, kayak Eiger, Consina, kayak gitu-gitu. Saya berat untuk bersaingnya. Gitu. Masih newbie, oke, mantap. Ini menarik banget ya Om ya. Lain kali saya izin lah Om, saya gerebek ke Bekasi Om. Siap Om, bisa kabarin aja. Ya mau belajar banyak nih, kayak keren nih. Jadi
Jadi kisahnya keren ya teman-teman ya. Ternyata kalau dari Om Alif ini dia produksi sendiri bukan supaya harganya lebih murah, tapi malah supaya harga dia bisa jual lebih mahal. Padahal yang produksi sendiri harusnya marginnya kan lebih tebal ya Om ya dibandingin dulu. Waduh, berarti cuannya berlapis-lapis nih kalau kita keker dari sini nih Om. Ya, kalau saya sih jaga-jaga ini juga Om, karena sebelumnya kan juga nggak mikirin lah, termasuk makanya waktu itu konsul soal manajemen sama Kak Rika. Saya nggak mikirin cash flow, nggak mikirin keuntungan gitu, yang penting laku gitu. Ternyata kan biaya admin makin lama makin naik, belum lagi ada biaya iklan, belum lagi campaign gitu. Jadi itu yang jadi perbaikan saya waktu itu Om. Makanya saya berani untuk nguatin di branding gitu. Wah, keren. Berarti ini udah setahun lebih ya Rika ya. Waktu terakhir kali MC yang nomor 2 itu kan di bulan September ya kalau nggak salah, Juli atau September ya? Iya. Kayaknya udah setahun lebih ya. Setahun lebih Om. Tahun lebih ya, Agustus tahun lalu ya kalau nggak salah saya Bandung tuh. Tahun lebih Om. Iya. Mantap nih. Mantap. Nah, buat teman-teman yang mau daftar ya, ini kita sebenarnya udah dari Desember kita udah nggak ada sih Om, karena kesibukan kita fokus untuk toko kita sendiri, untuk untuk kita punya inilah ya kesibukan yang lain. Kita juga lagi garap untuk tur ke Cina ya bareng-bareng kan, yang bulan Oktober. Nah, ini adalah yang pertama tahun ini. Jadi sebenarnya karena banyak yang minta juga, jadi kita buka nih di Tangerang 2 hari. Formatnya masih sama, cuma kali ini kita akan lebih banyak ke praktek ya Rika ya tahun ini ya, praktek ya. Jadi buat teman-teman yang mau ada 2 pilihan, nanti bisa ambil yang silver atau gold ya. Teman-teman bisa klik aja linknya di bit.ly/expertclass 2023, atau teman-teman bisa klik link di bio-nya saya atau Rika buat dapetin informasi lebih lanjut. Tanya-tanya aja nggak apa-apa ya, karena ya tujuannya kita ya, dan kita tahu setelah 7 batch tahun lalu kita sebenarnya udah dapat formulanya sih, gimana caranya bikin satu pelatihan atau suatu ini full untuk Shopee doang, dan teman-teman setelah pulang kalau memang terapin pasti bisa mendapatkan manfaat ya, bener ya? Betul. Ya, jadi itu sih, dan thank you banget nih buat Om Alif nih udah ganggu waktu smokingnya ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya, sama Bro Atong juga ya. Saya Bro Atong nggak perlu banyak ngomong, kita lihat Bro Atong aja udah seneng sih di sini sih. Ya. Rika mungkin mau tutup, Rika gimana? Oh iya, teman-teman kemarin tuh kan 99, cukup banyak seller yang ngeluh, aduh 99-nya beda nih sama tahun lalu. Tapi sebenarnya ya kalau misalnya kita lihat 99 gitu ya, terus kita cukup fokus untuk kembangin di Shopee, lumayan loh teman-teman. Kemarin coba cek di story saya deh, ada tuh toko yang sehari bisa nyampe hampir 100 di jam 10 malam. Terus saya tidur sih, jadi saya nggak tahu ya kemarin malam. Tapi ya, yang satu toko nyampe 100, yang satu toko nyampe 90-an, lumayan lah ya kan. Terus ada beberapa toko lain yang kenaikannya sampai 2 kali, 3 kali lipat hari biasanya. Jadi memang besar sih, masih besar kesempatan untuk berkembang di Shopee gitu. Jadi yuk kita belajar bareng supaya di Shopee-nya kita bisa fokus, bisa naik lagi gitu. Dan satu lagi sih, satu hal teman-teman, kalau saya bilang ya, oke lah, kalau sekarang masih cukup banyak seller yang pindah ke TikTok gitu kan, cukup banyak seller yang udahan karena udah beres COVID-nya, mereka pindah ke offline lagi gitu ya. Nah di sini kan sebenarnya kesempatan kita buat berkembang di Shopee. Jadi yuk kita berkembang juga gitu. Dan sekarang pun Shopee kalau kemarin-kemarin kan udah mulai ngerem tuh, dia subsidi udah mulai hilang, terus udah gitu fee kita mulai dinaikin dan seterusnya. Kalau sekarang lihat deh, dia live juga ngasih voucher yang besar-besaran. Terus udah gitu 99 kemarin ngasih subsidi yang lumayan lah buat buyer ya. Dan orang ya belanja banyak banget ke Shopee sih. Masih ada 11-11, masih ada 12-12, kesempatan masih terbuka sangat lebar buat berkembang di Shopee. Jadi sayang banget kalau teman-teman ngelewatin kesempatan ini. Justru Shopee adalah formula, apa ya, kalau saya bilang Shopee itu marketplace yang kita bertiga, atau sekarang udah banyak ya teman-teman MIC lain yang
kenal banget gitu apa sih algoritmanya dan kita tuh gimana cara ngembanginnya gitu. Kalau kita ajarin, kemungkinan besar sukses gitu. Kalau kita manage tokonya, kemungkinan besar oke lah gitu ya, sukses lah. Tapi kalau di sebelah, saya nggak berani ngomong ya gitu kan. Bahkan saya sendiri belum buka untuk konsultasi di sebelah gitu ya. Kalau di Shopee saya berani karena ya formulanya tuh udah ada dan kalian bisa ngikutin dan berkembang tuh mudah lah gitu teman-teman. Makanya ayo ikutan lah. Kalau misalnya teman-teman ada waktu, yuk join kita bulan depan. 3 bulan depan ya, nggak kerasa loh. Ya, 1 bulan lagi ya, kurang dari 1 bulan lagi bahkan ya. Tanggalnya tanggal 5 dan 6 Oktober, teman-teman bisa daftar aja, klik link di bio saya atau bio Rika atau bit.ly/expertclass 2023. Thank you banget Bro Ato, thank you banget Om Alif sebagai ya kalau kita bilang komunitas ya, bagian dari komunitasnya Marketplace Expert Class, udah jadi alumni jadi komunitas ya. Semoga jualannya rame terus ya, karena kita lihat kalau 99 udah segini, 10-10 naik lagi, 11-11 naik, puncaknya nanti 12-12 ya pasti tahun ini. Ya, semangat terus, sehat ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya nanti di bulan depan. Oke.